Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillah ajmain. Yang terhormat kepada Pak Dian dapat hadir pada pagi hari ini dan teristimewa kepada teman-teman yang bisa hadir pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Saya masuki saja hasil diskusi kami dari kelompok 6. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Desi Permatasari sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Arafi sebagai presentator. Baiklah, tanpa membuang waktu, langsung saja kita persilakan kepada Muhammad Arafi untuk menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini. Kepada Muhammad Arafi, dipersilakan. Dari keluarga bangnya, pengurus apa berenang dari aja orang lain. Iya. Itu satu updating itu udah tahu itu, tanya lah. Pergilah ke updating sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi. Saya akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Liquid List. Mohon maaf, apa sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Baik, pengertian liquid list. Liquid list atau list adalah suatu kumpulan elemen data yang disebut sebagai node, di mana urutannya ditentukan oleh suatu pointer. Setiap elemen node dari suatu liquid list terdiri atas dua bagian, yaitu info, berisi informasi tentang elemen data dan bersangkutan. Next, link paired atau next pointer paired, berisi alamat dari elemen node. Selanjutnya yang dituju. Berikut ini sebuah contoh liquid list yang berisi atas 4 node. Sebagai gambar berikut. Pada node keempat, next-nya berisi 0. Artinya node keempat tersebut adalah node terakhir. Ciri khas suatu node dalam liquid list adalah harus selalu terdapat paired. Paling sedikit dua bagian, yaitu 1 data, 2 pointer. Liquid list dapat disajikan dengan dua bagian, yaitu singly liquid list dan doubly linked list. Baik, singly liquid list maupun double liquid list dapat juga disajikan secara melingkar, sirkular. Keuntungan dan kerugian dari linked list. Keuntungan dari linked list: 1. Jenis data berbeda dapat di-link. 2. Operasi remove atau insert hanya dilakukan dengan mengubah pointer saja. Kerugian dari linked list: 1. Dibutuhkan ruang tambahan untuk menyatakan atau tempat pointer. 2. Diperlukan waktu lebih banyak untuk mencari suatu node dalam linked list. Single linked list. Single linked list merupakan linked list yang paling sederhana. Setiap simpulan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian isi dan bagian pointer. Bagian isi merupakan bagian yang berisi data yang disimpan oleh simpul. Sedangkan bagian pointer merupakan bagian yang berisi alamat dari simpul berikutnya. Sebagai ilustrasi simpul dari single linked list dapat dilihat pada gambar berikut. Single linked list dibagi menjadi dua, yaitu 1. Single linked list sirkular. Single linked list sirkular adalah single linked list yang pointer next-nya menunjukkan pada dirinya sendiri. Jika single linked list tersebut terdiri dari beberapa node, maka pointer next pada node terakhir akan menunjukkan ke node terdekatnya. Contoh single linked list. 2. Single linked list non-circular. Single linked list non-circular adalah single linked list
yang pointer next pada node terakhirnya menunjukkan ke 0. Contoh single linked list non selular pada gambar berikut. Operasi pada single linked list. Operasi pada single linked list ada 3, yaitu 1. Menambahkan simpul. Operasi digunakan untuk menyisipkan simpul di posisi tertentu. Penyisipan simpul dapat dilakukan di posisi depan, penyisipan simpul di belakang, penyisipan simpul di antara dua simpul. Menghapus simpul. 2. Menghapus simpul. Operasi digunakan untuk menghapus suatu simpul dari suatu linked list. Dalam melakukan penghapusan simpul, ada yang perlu diperhatikan bahwa linked list tidak boleh terputus. Sama halnya dengan penyisipan. Penghapusan simpul juga dapat dilakukan terhadap simpul depan, simpul belakang, dan simpul tengah. 3. Mencetak isi simpul. Nilai masing-masing simpul dapat dicetak mulai dari isi simpul pertama atau simpul depan hingga simpul belakang. Double linked list. Double linked list merupakan linked list di antara setiap simpul dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian isi, bagian pointer kiri, dan bagian pointer kanan. Bagian isi merupakan bagian yang berisi data yang disimpan oleh simpul, sedangkan bagian pointer kiri merupakan bagian yang berisi alamat dari simpul sebelumnya, dan bagian pointer kanan merupakan bagian yang berisi alamat dari simpul berikutnya. Sebagai gambar berikut. Pembagian double linked list. Double linked list dibagi menjadi 2, yaitu 1. Double linked list sirkular. Double linked list sirkular linked list dengan menggunakan pointer, di mana setiap node memiliki 3 fiat, yaitu 1 fiat pointer menunjukkan pointer berikutnya, 1 fiat menunjukkan pointer sebelumnya, pref, serta sebuah fiat berisi data untuk node tersebut. Double linked list seluler pointer next dan prefnya menunjukkan ke dirinya sendiri secara sirkular. Contoh double list sirkular. 2. Double linked list non-sirkular. Double linked list non-sirkular adalah linked list yang merupakan pointer di mana setiap node memiliki 3 fiat, yaitu 1 fiat pointer menunjukkan pointer berikutnya, next, 1 fiat menunjukkan pointer sebelumnya, pref, sedangkan sebuah fiat yang berisi data untuk node tersebut. Double linked list non-selular pointer next dan prefnya menunjukkan ke 0. Dengan adanya 2 pointer untuk next dan pref, DLLNC sangat fleksibel dibandingkan dengan SLLNC. Contoh double list non-sirkular. Sebagai gambar berikut. Operasi pada double linked list. Operasi pada double linked list ada 4, yaitu 1. Penyisipan simpul. Operasi penyisipan suatu simpul baru ke dalam suatu double linked list. Penyisipan dapat dilakukan di posisi depan, tengah, dan belakang. 2. Menghapus simpul. Operasi menghapus suatu simpul dari suatu linked list pada double linked list hampir sama dengan menghapus simbol single linked list dan linked list DL. Tidak boleh dalam keadaan kosong. Menghapus simpul juga harus dapat dilakukan terhadap simpul depan, simpul belakang, dan simpul tengah. 3. Percetakan simpul. 4. Mencetak linked list secara mundur. Mencetak mundur artinya mencetak elemen linked list, mulai dari elemen simpul belakang ke depan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Arafi. Selanjutnya, pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, Saya dari moderator. kelompok 4 mau bertanya. Ya, kepada Syaputri Maharani, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Marani dari kelompok 4. Saya akan bertanya, kapan kita harus menggunakan linked list? Kapan
kita harus menggunakan les. iya. Ya, terima kasih kepada Syafutri Maharani. Pertanyaan selanjutnya kepada teman yang ya, kepada Yogi dipersilakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana deklarasi single linked list? Jelaskan. Bagaimana Deklarasi single linked list. Jelaskan. Terima kasih kepada Yogi Ilham. Adakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Baik, tadi kan di dalam PPT ada dijelaskan not dengan ada yang bilang not gitu kan. Maksud dari not dan internet itu apa ya? Tolong berikan contoh juga. Dari kelompok berapa, Kevin? Oh iya, maaf saya lupa. Saya Kevin Adrian dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang dimaksud not atau dan internet dan berikan contoh. Apa yang dimaksud not dan Internet. Tolong berikan contohnya. terima kasih kepada Kelvin. Adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Izin bertanya moderator. Ya, kepada Rabel, dipersilakan. Saya Rabel dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu keuntungan apa yang dimiliki linked list dibandingkan array? Jelas moderator. Ya, jelas. Terima kasih pada Rabel. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Michael Galdo dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok. Pertanyaan saya itu tujuan tinggal get list Maaf, Saudara Ricky, bisa diulang lagi? Gak jelas soalnya. get list double linked list. Maaf, Saudara Ricky tidak jelas. Putus-putus, saudara. Putus-putus suaranya. Apa tujuan single linked sama double-nya, double linked list? Apa tujuan? Ya, saya nanya tujuan, kedua tujuan itu. Maaf, Saudara Ricky kurang jelas. Putus-putus suaranya. Baik, saya moderator. Ya, saudara ketik.
moderator. Sudah saya berikan moderator. Sudah. Terima kasih kepada Saudara Reki. Kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, saudari moderator. Ya, silakan Saudari Carmila. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Carmila Hanum Daulay dari kelompok 2. Ingin bertanya ke pemakala, yaitu pertanyaannya, apa yang memperbedakan double linked list? Apa moderator mendengar suara saya? Ya, dengar apa? Apa yang memperbedakan double linked list dengan single linked list? Dengan single linked list. Baik, sudah jelas moderator? Dengan apa tadi Saudari Carmila? Baik, saya ulangi. Apa yang memperbedakan double linked list dengan single linked list? Dengan single linked list. Ya, terima kasih kepada Saudari Carmila. Baik, terima kasih moderator. Ya, sama-sama. Kepada teman-teman dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Izin bertanya, moderator. Moderator, Ya, silakan Haris Putra. baiklah, saya Aris Putra dari kelompok 3 ingin bertanya. Pertanyaannya, jelaskan apa kelebihan linked list daripada array dalam penggunaan stack. Udah, moderator. Kelebihan linked list Daripada array dalam penggunaan stack. Udah, moderator. Terima kasih ya kepada Aris. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Apakah dari saudara-saudari ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan saudari ini. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada pemakala. Kapan kita harus menggunakan linked list? Apalagi bang penolongannya dia itu, ini kalau minta aku kasih dia itu pasti itu, tapi karena aku belum sempat kali dia
Jelas bawa moderator? bersihin. Ya jelas. Terima kasih kepada Saudari Reni. Silakan aja lah baik. Adakah dari saudara-saudari yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudari Dea. Baik, saya Dea Puspita dari kelompok 4 ingin bertanya kepada pemakalah. Apa fungsi dari linked list dan bagaimana cara kerjanya? Jelaskan. Sudah jelas, moderator? Dan bagaimana cara kerjanya? Ya, terima kasih kepada Saudari Dea. Oke. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya? Pada saudara-saudari ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, izinkan kami dari kelompok 6 mencari jawaban dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arafi dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Saputri Maharani, kapan kita harus menggunakan linked list. Linked list bisa kita gunakan untuk menghubungkan data-data berupa struct ada di dalam memori komputer. Untuk membuat data baru, kita cukup mengalokasikan memori dan menghubungkan data baru dengan data yang sudah ada atau data yang sudah ditunjuk. Baik, terima kasih Arafi.
Bagaimana moderator? Apakah sudah selesai atau masih mencari jawaban? Maaf Pak, lagi mencari jawaban Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Carmila. Perbedaan sing linked list, double linked list, dan regular linked list 1. Sing linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja. Dinamakan pointer tersebut menunjukkan ke node selanjutnya. Biasanya fill pada type menunjukkan ke 0. 2. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjukkan ke 0. Kepada Saudari Carmila, apa sudah puas? Baik, siap paham moderator. Nah, terima kasih Saudari Carmila. Baiklah, saya Muhammad Arafi dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Rabel. Keuntungan apa yang dimiliki oleh linked list dibandingkan array? Keuntungan menggunakan linked list
daripada array. 1. Ukuran array harus ditentukan, sedangkan linked list tidak perlu. 2. Operasi penambahan, penyisipan, penghapusan pada linked list lebih mudah daripada array. 3. Elemen array disimpan di dalam memori dengan alamat yang berurutan. Pada linked list disimpan pada memori yang tidak digunakan. Apakah Saudara Rabel sudah paham? Baik, terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya. Baik. Baiklah, saya Muhammad Arafi akan menjawab pertanyaan Aris dari kelompok 3. Jelaskan apa kelebihan linked list daripada array dalam penggunaan stack. Stack atau tumpukan adalah kumpulan data di mana data diletakkan di atas data lain. Konsep stack ini bersifat LIFO atau last in first out. Penerapan stack menggunakan linked list memiliki keunggulan daripada menggunakan array, yaitu ukuran yang dinamis, namun tetap dibatasi oleh kapasitas memori yang dimiliki. Apakah Saudara Aris sudah paham? Maaf moderator, coba ulangi satu kali lagi. Baik. Jelaskan apa kelebihan linked list daripada array dalam penggunaan stack. Stack atau tumpukan adalah kumpulan data yang mana data diletakkan di atas data lain. Konsep dari stack ini bersifat LIFO, last in first out. Penerapan stack menggunakan linked list memiliki keunggulan daripada menggunakan array, yaitu ukurannya yang dinamis, namun tetap dibatasi oleh kapasitas memori yang dimiliki. Apakah Saudara sudah paham? Terima kasih ya Raffi, saya sudah memahaminya. Baik, terima kasih.
Baiklah, saya Desi Permatasari akan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin. Jelaskan apa yang dimaksud dengan node dan berikan contohnya. Apa yang dimaksud node dan internode? Internode. Node adalah daerah pada batang di mana tunas biasanya muncul. Node atau buku-buku merupakan jaringan meristematik di mana terdapat aktivitas pembahasan sel yang menghasilkan tunas letal, daun, cabang, dan bunga. Daerah di antara dua node disebut sebagai internode atau ruas. Kepada saudara Kevin, apa sudah puas? Baik, saya paham. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Arafi akan menjawab pertanyaan Reki dari kelompok 5. Apa tujuan dari single linked list dan double linked list dibentuk? Satu single linked list merupakan suatu linked list yang memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjukkan ke node selanjutnya. Biasanya val pada tile menunjukkan ke 0. 2. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer
yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjukkan node sebelumnya. Setiap F-nya juga ditunjukkan ke 0. Berarti single linked list dan double linked list sangat diperlukan. Keduanya sangat diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Apakah saudara Reki sudah paham? Baik, terima kasih ya Muhammad Arafi. Suara saudara putus-putus, bisa diulangi lagi? Oh, baik. Apa tujuan dari single linked list dan double linked list dibentuk? Single linked list merupakan suatu linked list yang memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjukkan ke node selanjutnya. Biasanya pada tel menunjukkan ke 0. 2. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya, dan pointer menunjukkan ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjukkan ke 0. Berarti single linked list dan double linked list sangat diperlukan untuk program linked list, karena keduanya searah atau sejalur. Apakah saudara Reki sudah paham? Baik, terima kasih ya Muhammad Arafi, saya sudah paham. Ya, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Arafi akan menjawab pertanyaan Yogi dari kelompok 5. Bagaimana deklarasi single linked list?
Single linked list ini diawali dengan membuat setiap node, di mana setiap node akan membentuk struct dan memiliki sebuah file bertipe struct yang sama yang berfungsi sebagai pointer. Apakah Saudara Yogi sudah paham? Siap, paham moderator. Baik, terima kasih. Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea. Fungsinya yaitu kesimpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keturunan tertentu, yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian linked list, juga merupakan suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Cara kerjanya, linked list menggunakan konsep saling tunjuk. Maksudnya adalah tiap simpul yang ada akan selalu menunjuk ke alamat dari simpul yang berada dekat dengannya. Alamat di sini adalah alamat dari suatu simpul di dalam memori komputer. Kepada Saudari Dea, apakah sudah puas? Baik, terima kasih moderator.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Reni. Linked list kita gunakan untuk menghubungkan data-data berupa struk yang ada di dalam memori komputer. Untuk membuat data baru, kita cukup mengalokasikan memori dan menghubungkan data baru dengan data yang sudah ada atau data yang sudah tertunjuk. Kepada Saudari Redi, apa sudah puas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah puas. Baiklah. Dengan berakhirnya pertanyaan hari ini, maka berakhirlah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Baiklah, seperti biasanya, kita kembalikan kepada Pak Dosen yang terhormat. Kepada Pak Dosen, dipersilahkan.